Ketua DPW DPC APAI se-Indonesia, Kepala Kantor UPT Asrama Haji Tabib Padang. Selanjutnya yang kami hormati Guru PAI se-Indonesia dan hadirin undangan yang berbahagia. Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan Kongres keempat APAI hari ini Jumat tanggal 10 September 2022 di Aula Asrama Haji Tabib Padang dimulai. Berikutnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Umi Yahya. Disilakan. Bersama-sama kita hormati Bapak Jenderal Muldoko beserta rombongan. Kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang. Kemudian yang kita hormati Ketua APAI. Kemudian Bapak Ibu, para guru, hadirin, para undangan, rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan sambutan selamat datang pada rombongan guru agama se-Indonesia dan Bapak Muldoko yang kita hormati beserta rombongan, kami akan sampaikan sebuah pantun untuk beliau.
Kalau Bapak ke Kota Padang, singgahlah sebentar di Bukit Tinggi. Bapak Muldoko, kami ucapkan selamat datang. Ranah Minang nanti dengan. Kemudian pertanyaan kedua, pergi ke laut berburu ikan. Ikan dijual, jangan kebagian. Bapak Ibu guru agama Islam yang kami banggakan, terima kasih atas segala pengabdiannya. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang kita hormati, dalam kesempatan ini sebelumnya saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu dan kita semua untuk dapat mengenang, karena hari ini tanggal 30 September merupakan hari bersejarah, hari yang selalu terkenang di Sumatera Barat, bagi Sumatera Barat khusus Kota Padang, untuk mengenang tragedi bencana gempa bumi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 yang lalu. Mari kita ini dengan mengirimkan Al-Fatihah. Tentu saudara secara pemilih dan masyarakat Minang yang korban bencana alam di tanah Minang ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kami sampaikan kepada kita semua selamat datang di tanah Minang, khusus di PT Asrama Haji Embarkasi Padang. Kami sampaikan kepada Pak Muldoko, kepada kita semua, di PT Asrama Haji Embarkasi Padang ini adalah melayani Duyufur Rahman, menyambut kedatangan, mengantarkan Duyufur Rahman para tamu Allah. Dalam 1 tahun itu proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah itu 3 bulan Pak. 3 bulan proses pemberangkatan dan pemulangan, selebihnya kita manfaatkan untuk saudara-saudara kita, masyarakat, bukan saja masyarakat Sumatera Barat, tetapi di luar Sumatera Barat. Contohnya hari ini kita manfaatkan untuk Kongres Partai Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih atas semuanya, atas tunjuknya, penginapan dan proses rapat dan lain sebagainya di PT Asrama Haji Embarkasi Padang ini. Itulah beberapa hal yang dapat ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa senang di tanah Minang ini, manfaatkan fasilitas, dan kami akan siap memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, tamu-tamu, rekan-rekan BPAI seluruh Indonesia. Saya mengatakan Pak, ada beberapa hal yang dapat sampai ke sini kecintaan bersama-sama BPAI Sulawesi, Buton, dan lain sebagainya. Ini nih, di bahaya melalui lautan bergerak dari Buton sejak tanggal 23 teman-teman kita melalui lautan pergi datang ke sini. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pasti kan datang ya, dalam perjalanan. Kalimantan, Sumatera. Sumatera banyak Pak, Sumatera mana nih Pak? Tuan rumah. Sumatera mana? Hasil dan juga berangkat berkata begini, tapi kata begini ketemu Pak Jenderal, apapun dilakukan. Ada sedikit cerita menarik Pak Jenderal mau izin. Teman-teman ini punya militansi yang sangat tinggi terhadap apa ya? Beliau ini datang Pak Deputi Pak Jenderal dengan semangat volunteerisme. Mereka datang dengan biaya sendiri, mengorbankan waktu dan lain sebagainya untuk menguatkan organisasi, menguatkan kecintaan terhadap pendidikan agama Islam lebih baik dan bagaimana merupakan advokasi. Ada satu cerita menarik, saking militannya, walaupun ibundanya wafat, beliau berdiri di sini. Berdiri Pak Sudirman. Perjalanan beliau wafat, beliau berdiri di sini.
firman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Militasi yang kedua Jenderal, teman-teman dari Sumatera Utara mengalami sedikit insiden kecelakaan. Tadi pagi jam 3 pagi terjadi insiden kecelakaan, kemudian menabrak 2 orang terluka, tapi alhamdulillah memilih tetap datang ke sini dan pulang. Berapa bus kali? 7 mas. Masya Allah. Ini itu biasa Masya Allah. Jadi inti kata sederhananya begini Pak Jenderal di sini. Kami menitipkan kepada Pak Jenderal sebagai kepala staf kantor staf presiden atau dalam judul kami kantor semua perintah. Mohon pertama sampaikan kepada pemerintah atau kepada kader yang lain, tolong kuatkan posisi pendidikan agama dan guru pendidikan agama. Allahu Akbar. Dari 253.000 guru agama yang ada tergabung dalam rumah besar Arkai, hampir 60%-nya adalah honorer dan mereka butuh kepastian P3K. Itu intinya Pak Jenderal. Mohon banget kami. Mumpung ada Bapak Jenderal, semoga jadi presiden juga. Itu satu. Yang kedua, kami mohon Pak Jenderal, dukung kami posisi guru agama yang ada di dalam apa yang sangat-sangat strategis. Kenapa demikian? Kami guru-guru agama ini adalah agent-agent yang sangat potensial dan sangat strategis untuk pertama menguatkan ideologi Pancasila. Kami berhadapan dengan 44 juta siswa yang itu akan bisa menjadi masa depan bangsa ini. Mereka diantara bisa jadi presiden atau pejabat, bahkan menteri dan lain sebagainya. Yang harus di pemikiran mereka adalah salah satu adalah guru agama. Jadi dukung program-program penguatan moderasi guru agama yang dilakukan oleh AKPAI. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPAI dan guru agama ini serta pengawas ini adalah partner yang sangat strategis untuk pemerintah saat ini. Kenapa strategis? Satu, jaringannya jelas. Pak Jenderal mau ketemu guru agama dimanapun, ngomong sama AKPAI, insya Allah bisa ketemu karena data yang ada di dalam materi kita. Begitu, moga bisa dilakukan cek dan dicek. Inti kata Pak Jenderal, kami nitip nasib dan nasab kami lah guru agama sebagai kepala staf presiden, kepala kantor staf presiden atau kantor semua perintah. Kemudian bisa memerintah AL rata-rata Bapak Jenderal juga. Kira begitu, penitipnya ya. Mohon maaf Pak Jenderal dan Pak Menteri. Tapi intinya lepas dari itu masa depan guru agama yang honorer ini sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari Pak Jenderal untuk kekuatan kepada KL, pada Menpan RB, agar Menpan RB menginstruksikan kepada semua gubernur dan kabupaten kota untuk memasukkan formasi P3K untuk guru agama. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jenderal dan tim, Pak Deputi, Pak Tri atas kepercayaan hadirnya. Buat kami itu sangat-sangat berarti. Sangat-sangat berarti kehadiran Pak Jenderal ini. Itu menunjukkan Pak Jenderal, KSP, dalam hal ini Pak Deputi, memberikan apresiasi terhadap posisi guru agama, terutama buat KSP dan Pak Jenderal. Terima kasih saya memberikan atas kepentingannya. Mohon maaf kalau saya belak-belakan, ini demi teman-teman Pak Deputi, bukan demi saya, demi guru-guru honorer yang ada di Indonesia khususnya. Kira-kira itu setuju teman-teman? Setuju. Jadi
kami adalah mengadvokasi posisi guru agama, posisi pendidikan agama Islam. Mohon maaf sekali lagi, akhirul kalam bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku-buku pelopor moderasi beragama dan buku sejuta quote dari Dr. Muhammad Bayuma sebagai Ketua DPP APAI diserahkan kepada Bapak Dr. Citra Muldoko selaku Ketua KSP. Kepada Bapak disilakan mengambil tempat. Kami mohon juga kepada Bapak Rektor UNP untuk mendampingi Bapak Ketua Asrama Haji Sesepuh APAI Bapak Afrizal Abu Zahra mohon mendampingi dan satu lagi untuk mengambil tempat. Kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Kedengaran demokrasi agama dan fungsi utama Pancasila. Kepada Bapak kami silakan kembali ke tempat. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Kepala UPT Asrama Haji Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu karena kalau nggak ada beliau ini listriknya mati mungkin. Ada saudara saya Pak Rektor UPN, baru tadi saya dari kampus beliau memberikan ceramah. Yang saya hormati Ketua DPP APAI Bapak Dr. Muhammad Marbari MA, yang saya muliakan teman-teman semua para peserta Kongres APAI keempat. Semangatnya luar biasa. Tadi saya diceritain, tepuk tangan dulu ya semangatnya. Tadi aku diceritain betapa teman-teman itu dari daerah-daerah biasa sendiri ya. Mau disamain. Saya nggak mau ngasih ceramah, udah mau ceramah Pancasila udah tadi bukunya udah stop begitu, udah melontok gitu. Saya hanya menginginkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya akan cerita diri saya aja dulu. Saya dulu lahir di sebuah desa kecil, anaknya orang tidak punya, orang miskin, petani. Tidur saya dulu di surau, di langgar, kalau bahasa Jawa Timur itu langgar, surau kecil. Setiap jam 5 sore di surau, sholat maghrib, setelah itu ngaji atau membaca Al-Quran itu ngaji, ada gurunya. Setelah itu latihan silat, malam tidur, pagi-pagi jam 4 dibangunkan. Itu dikebukin sama kiai saya. Dulu pakai rotan itu. Bangun pagi, ya, sholat pagi. Pulang selesai sholat pagi, pulang ke rumah ditarik lendeng bahasa Jawanya sama orang tua saya ke sawah. Kadang nyiram tembakau, kalau musim jagung, bejikin jagung begitu, atau kedelai.
waktu itu nggak pernah kebayang itu Muldoko itu mau akan jadi panglima TNI. Karena pada lingkungan yang sepertinya tidak mungkin. Gitu. Tapi setelah saya renungkan, ternyata apa yang saya dapatkan di surau kecil tadi itulah yang membangun karakter saya menjadi kuat seperti itu. Untuk itulah kekuatan pikiran, kekuatan tangan dari ibu dan bapak sekalian untuk membangun karakter anak kita itu sungguh memiliki nilai yang luar biasa. Karena tadi saya background hidup saya seperti itu, akhirnya saya bisa menjadi sesuatu. Gak mungkin dilihat dari ukuran segalanya, gak mungkin. Tapi karena saya dididik dengan cara-cara yang seperti itu, sehingga saya punya semangat yang luar biasa, pantang menyerah. Ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama, karena saya masih punya keyakinan sampai saat ini bahwa masjid, surau, pesantren, tempat-tempat pengembelengan agama, berbagai agama itu bagian dari pembangunan karakter. Pada sebuah kunjungan saya di China, di Henan, saya datang ke itu persatuan kungfu. Ya, di situ saya datang, sungguh saya termenung. Saya pakai pakaian yang tebal. Itu anak-anak mulai dari usia 6 tahun, 8 tahun sampai dengan 17 tahun bertelanjang dada, hanya pakai celana training. Dia latihan silat dalam kondisi yang dinginnya seperti itu. Setelah saya renungkan, oh makanya orang China itu memiliki semangat yang luar biasa, menjadi bangsa yang maju karena dia dididik karakternya seperti itu. Itu ibu-ibu dan bapak sekalian arti penting dari pembangunan karakter sebuah bangsa. Dan sebagian besar Anda semua ini telah melahirkan calon-calon pemimpin masa depan. Sekarang mungkin ibu dan bapak sekalian, saya sangat-sangat sedih, prihatin pada saat saya ketemu guru honorer, dia menyampaikan kepada saya, Pak Muldoko mungkin nggak percaya, gaji saya itu 300.000 Pak satu bulan. Kaget saya. Bener gak sih itu? Sungguh saya kaget mendengar itu. Teman-teman sekalian, ya saya bisa berusaha untuk memperjuangkan. Tapi pesan saya, perlu kita semuanya memperbaiki diri kita sendiri untuk memiliki kualitas yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kualitas itu hanya bisa dibangun oleh semangatnya yang bersangkutan. Saya punya anak, mau saya teriakin, mau saya gebukin setengah mati, kalau dia tidak punya semangat dari dalam untuk membangun dirinya juga tidak bisa. Untuk itu saya tetap menginginkan ya, kualitas masing-masing perorangan supaya dibangun, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan sekarang. Gak bisa kita stagnan, gak bisa kita stagnan, berhenti, gak bisa. Karena dunia telah berubah dengan cepat. Perubahan itu ada risikonya, kompleksitinya luar biasa dan sering mengejutkan.
Itu situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi anak-anak kita harus diajari bagaimana membangun critical thinking-nya dia. Problem solving di tengah-tengah critical situation itu harus dibangun. Untuk itu diperlukan para pengajar yang memahami bagaimana dunia saat ini telah berubah untuk segera menyesuaikan dari tuntutan perubahan itu. Ini pesan saya, dan tadi saya berbicara banyak tentang moderasi beragama. Saya sungguh bahagia bahwa ibu-ibu bapak sekalian aware tentang itu, bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang intoleransi, mengajarkan anak-anak kita untuk selalu bertoleransi dan menghilangkan intoleransi. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita menjadi egaliter, kesetaraan. Bagaimana anak-anak kita memahami bahwa kita itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang dari sononya seperti itu. Kan nggak bisa saya jadi orang Jawa Timur terus apa itu marah sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa saya tidak dijadikan orang Eropa biar hidup saya panjang? Nggak bisa lagi. Gitu. Itu anugerah dari Tuhan. Tolong ini dipahamkan kepada anak-anak kita sehingga moderasi beragama ini berjalan. Tidak ada kita merasa paling benar, ya mengklaim punya agama yang paling benar. Manusia apa? Nggak boleh begitu. Kita belum tahu masuk surga atau tidak, kita belum tahu. Karena mungkin menurut saya bagus amal ibadah saya, belum tentu dia dapat Tuhan, berbeda. Ya, dia dapat Tuhan. Jadi udah yang penting kita itu bagaimana setelah membaca kitab suci masing-masing itu diaplikasikan yang benar. Nggak perlu lagi kita menjudgment orang lain terkait dengan begini. Ini penting ibu sekalian. Agar anak kita jangan muncul perasaan intoleransi, itu penting. Repot nanti mulai dari kecil muncul intoleransi. Wah, susah. Kita punya mata telinga melihat bagaimana perkembangan situasi instabilitas yang terjadi di Syria. Yang terjadi di Afghanistan, semuanya menjadi menderita. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau sudah ada point of no return, tidak ada gunanya. Sudah berantakan berita saja, tidak ada gunanya. Ini peran ibu-ibu dan bapak sekalian sangat strategis, karena begitu kita mengajarinya salah. Saya masih ingat apa yang diajarkan oleh kiai saya pada saat saya usia antara 5, 6, 7 tahun yang lalu. Waktu itu saya 5, 6, 7 tahun usia saya. Ingat satu persatu pesannya kiai saya ingat. Begitu strategisnya peran seorang kiai, peran seorang guru, peran seorang tokoh terhadap anak didiknya. Begitu strategis. Itu tolong betul-betul ibu sekalian. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua bahwa APAI sebagai partner strategis pemerintah, mesti kita harus saling memberi dan saling membantu. Mungkin sementara ini pemerintah belum bisa memberi untuk P3K, ini urusan saya nanti memperjuangkan, kan? Tolong kami diperhatikan. Kalau nggak saya perhatikan, saya nggak akan datang ke sini, Pak. Ya, saya perhatikan pasti. Dan dulu pernah datang ke kantor KSP, saya terima
terima langsung, ya pasti saya perhatikan. Itu. Jadi teman-teman sekalian tidak juga begitu saja mudah, karena semuanya ada aturan mainnya, ada rule-nya, ada aturan-aturannya. Tetapi sebagai tugas saya, ya kita nanti bekerja dengan Pak. Di sini saya membawa Pak Deputi 2, ini bidang apa itu, pembangunan manusia, ya pembangunan manusia. Beliau ini menangani masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah agraria. Nanti secara spesifik khusus masalah pendidikan ini ada Mas Tri ini anak muda yang datang tapi udah doktor ini. Masih 26 tahun beliau ini, kerjanya luar biasa. Ini Pak Asep ini panglimanya kalau nanganin urusan konflik agraria. Jadi apa kasusnya, apa itu Pak Jamil ya, rumah sakit Jamil bisa diberesin dalam tempo enggak 4 bulan selesai. Itu teman-teman sekalian, saya sangat hormat dengan pengabdian Anda semuanya yang sungguh luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan, betul-betul tidak pernah membayangkan apa yang diucapkan oleh saudara saya waktu saya bertemu. Pak, Bapak ngerti nggak sih, gaji kami sebagai honorer itu hanya 300.000, itu pun kadang-kadang dibayar 3 bulan. Ini kondisinya masih seperti itu. Kami betul-betul prihatin dengan kondisi itu, dan mari kita bersama-sama berjuang, kita perbaiki situasi yang semakin baik. Setuju? Setuju. Berdoa dan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin menyampaikan sesuatu kepada pendeta, disilakan untuk 3 orang saja. 1 yang belakang itu, 2 ibu-ibu, 3 yang di tengah. Kasih, silakan yang belakang dulu. Tolong sebutkan nama dan utusan dari mana. To the point ya, kontennya to the point. Makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Jenderal. Saya Jumaludin dari Sulawesi Tenggara. Saya dengan 3 orang teman, 6 orang yang naik kapal laut. Kami yang agak bernasib baik di pesawat di sini. Saya benar-benar ya. Yang pertama berkaitan dengan penggajian. Karena sekarang ini dibayarkan berdasarkan dengan dana bos dan berdasarkan dengan APBN, ada yang memprihatinkan kami di lapangan Pak Jenderal. Dengan aturan yang ada sekarang yang 2022 itu pembayaran honor bagi guru honorer itu berkaitan dengan berapa jumlah siswanya. Sehingga semakin kecil siswanya sekolah itu, semakin kecil juga untuk dialokasikan pembayaran honor gurunya. Nah ini, kalau menurut akal sehat saya ini logika terbalik. Kenapa? Karena rata-rata sekolah yang sedikit siswanya itu adalah sekolah-sekolah yang marginal yang ada di ujung kampung sana. Yang tadi mungkin gajinya 300, bahkan ada yang kurang dari itu Pak Jenderal kalau kita mengacu pada Juknis Bos yang 2022. Saya berharap mudah-mudahan di Juknis Bos 2023 ada perubahan, paling tidak tidak terbalik. Itu satu, masalah penggajian honorer. Yang kedua, masalah P3K. Mohon penguatan Pak Jenderal. Kawan-kawan kami sedih itu. Apa ya? Karena saya sendiri pelaku di lapangan, masih banyak kepala daerah yang seakan-akan memandang sebelah guru agama untuk dimasukkan di P3K. Padahal itu adalah tanggung jawab yang diemban oleh menteri bersama dengan kepala daerah. Tapi kepala daerah seakan-akan tutup mata. Bahkan ironis sekali lagi, seakan-akan kami dipimpong ketika kami menghadap di dinas pendidikan umpamanya atau menghadap sama bupati mengatakan itu bagian itu gaweannya Kementerian Agama. Padahal nyatanya tuh teman-teman ini kawan-kawan
berita hari ini. Kesulitan teman-teman untuk membuat akun sebagai jalan untuk mengupload berkas masuk dalam pendataan ASN 2023 untuk ASN untuk P3K. Mohon diberikan kemudahan bagi kawan-kawan kami. Saya insya Allah tidak lama lagi berjumpa di luar, tapi saya prihatin dengan generasi kita berikutnya. Yang ketiga, yang ketiga berkaitan dengan keberadaan Sisdiknas. Undang-undang. Mohon pada bantuannya Pak Menteri, tolong jangan dilepas pendidikan agama di dalam rancangan undang-undang. Saya adalah orang sertifikasi sejak sertifikasi pertama ada 2007. Tapi saya sangat prihatin ketika tunjangan profesi guru dihilangkan di rancangan undang-undang tersebut. Sebelum masuk ke Palu Padiro, mohon bantuannya untuk ini jangan dihilangkan, karena itulah yang merubah nasib guru dari umat berarti menjadi guru berikutnya. Silakan yang kedua tadi, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Yanti dari Kota Persis, Jawa Barat. 3 pertanyaan Pak yang sudah saya catat, dan ini untuk titipan teman-teman. Untuk P3K ini sudah banyak, jadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum. Saya 15 tahun guru ya. Tiga pertanyaan yang ini teman-teman diprovokasi. Yang pertama, PPG Pak, ini per hari ini PPG PAI itu teman-teman yang sudah waiting list dari 2019 itu belum sampai saat ini belum terbawa Pak, belum terdata. Dan justru mereka yang 2020 baru kemarin pretest, dan ini hari ini pun jadi di semua grup di guru PAI itu menjadi bahasan yang sangat luar biasa gitu kan. Akhirnya mereka menyalahkan ini pihaknya memang gimana ya, ini apa ya, aturannya seperti apa ya Pak gitu. Itu untuk PPG. Kemudian status guru swasta Pak, karena saya mengajar di swasta dulunya, 15 tahun saya mengajar di swasta, saya mengalami gaji juga 150.000 per bulan sebagai guru TK, guru PAI TK. Tolong dalam RUU Sisdiknas itu mohon diperhatikan Pak, untuk guru swasta dalam masalah penggajiannya disamakan Pak dengan guru yang di negeri, karena kami sama-sama berjuang dan sama-sama mendidik teman-teman, mendidik anak-anak bangsa. Kemudian yang terakhir, ini yang selalu dan saya pun pernah ditemani ketum untuk audiens masalah masa kerja passing bagi guru PAI. Itu mohon Pak disamakan dengan aturannya dengan teman-teman yang mengajar di Kemendikbud. Kalau teman-teman yang mengajar di Kemendikbud itu setiap tahun masa kerjanya itu dihitung Pak, setiap tahun. Tapi kami guru PAI tidak dihitung yang passing itu masa kerjanya. Kebetulan saya di Kota Tasik 6 orang yang pertama kali passing, kemudian kami bolak-balik sampai alhamdulillah cair gitu Pak ya. Kemudian ini kenapa loh aturannya berbeda dengan teman-teman yang di Kemendikbud. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpel Pak ya. Kita dibawa langsung ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Jenderal. Kami sangat merasa terhormat sekali dengan kehadiran Pak Jenderal di komunitas kami.
mudah-mudahan membawa perubahan yang nyata bagi kami. Amin. Yang pertama Pak, kaitan dengan P3K tadi, P3K Pak. Kaitan dengan P3K, kelihatannya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu kesulitan mengangkat merealisasikan P3K itu karena faktor anggaran Pak. Selama ini anggarannya itu adalah dari dana alokasi umum. Kalau bisa Pak, pemerintah pusat itu untuk P3K dananya tidak dari dana alokasi umum Pak. Jadi pemerintah itu sebetulnya senang ketika ada pengangkatan P3K di daerah, baik itu di kabupaten ataupun di provinsi, akan tetapi ini yang bayar siapa? Nah, oleh karena itu kalau dari dana alokasi umum, kalau saya ngobrol dengan beberapa pimpinan pemerintahan, persoalannya adalah di anggarannya tidak ada, karena ini dana alokasi umum untuk menggaji P3K. Oleh karena itu Pak, kami usulkan melalui Bapak untuk P3K agar banyak diangkat itu adakan anggaran dari DAK, dana alokasi khusus, itu pertama. Kemudian yang kedua Pak, kaitan dengan PPG. Kabupaten kami Pak di Kuningan, kalau PPG itu maksudnya begini, agak-agak berbeda. Maksudnya begini, Kementerian Agama itu memang menyurati kami Pak agar pemerintah daerah membantu untuk PPG. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah daerah juga kesulitan. Oleh karena itu mohon bantu anggaran atau minimal pres Kementerian Agama agar pemerintah daerah mungkin diundang langsung aja ke pusat agar betul-betul, karena kalau kami sendiri yang menyampaikan ke pemerintah daerah itu kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan, ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak. Oleh karena itu kalau memang serius pemerintah daerah Kementerian Agama untuk menyelesaikan P3K, maka undang saja pemerintah daerah ke Kementerian Agama atau ke pusat, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terakhir Pak, ini posisi kami sebetulnya punya dua orang tua, satu di Dinas Pendidikan Pak Guru PAI ini, satu di Kementerian Agama. Ini kadang-kadang menyulitkan kami dalam segala hal Pak. Oleh karena itu pertegas posisi kami, kalau memang kami mau ditarik ke Kementerian Agama, ya lebih sejahterakanlah kami lah. Adakan tukin, adakan juga ULP, jangan sertifikasi bahasanya. Jangan sertifikasi, tapi tunjangan kinerja atau lauk pauk. Kalau memang kami mau ditarik ke Kementerian Agama, kalau memang mau ditarik ke Diknas, juga perjelas posisi kami, sehingga kami lebih jelas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa masukan sudah dijelaskan Mas Rizky. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih tadi ada dari baik, terima kasih Pak tadi dari Sumatera, kemudian juga Jawa Barat, kemudian juga Kuningan Jawa Barat. Saya ada ikut tadi kan Pak, ikut di dua kepala staf kepresidenan. Kami mencatat tadi berbagai persoalan yang ada. Nah, kami mengidentifikasi bahwa ini ada beberapa hal yang memang harus kami lakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama, khususnya juga berkaitan bagaimana perbaikan data dan informasi berkaitan dengan guru agama Islam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi disebutkan bahwa dari Kementerian Keuangan memang untuk guru P3K itu sudah dipastikan TKU-nya akan ditambah. Itu memang skema yang ada. Jadi selama ini ada kekhawatiran bahwa APBD-nya akan berkurang, tapi sebenarnya itu tidak terjadi Bapak Ibu. Jadi pemerintah pusat akan menambahkan DAU kepada pemerintah daerah. Mungkin kalau diamati data-data yang ada dulu sangat lambat pertambahan P3K, terakhir-terakhir ini cepat karena sudah makin banyak bupati dan wali kota yang memahami. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa kita dorong dan kita sosialisasikan lebih kuat lagi. Nah tadi juga terkait dengan bagaimana tentu nasib dan kesejahteraan ini memang nanti akan menjadi satu hal yang penting kami diskusikan. Bapak Ibu, saya harus terbuka menyampaikan
salah satu memang tantangan terbesar kita di sektor pendidikan agama ini berkaitan dengan bagaimana dengan data berkaitan mulai dari siswa, guru, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin tentu membanding-bandingkan antara Kemendikbud dan Kemenak, tetapi kita anggaplah itu sebagai sebuah tantangan yang harus kita bereskan supaya nanti baik dari sisi penganggaran, kemudian juga penyusunan kebijakan, baik jumlahnya itu juga bisa kita rapikan sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah di dalam mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Terkait dengan Sisdiknas Ibu, sejauh yang kami pahami di kantor staf Presiden tidak ada upaya-upaya untuk menghapuskan atau mengabaikan dalam konteks pendidikan agama. Hanya mungkin nanti perlu kita pastikan bagaimana diksi atau kata-kata yang digunakan. Begitu. Kadang ada yang meminta secara terbuka, begitu ada yang juga memang tidak harus secara eksplisit disebutkan pendidikan agama. Tetapi secara prinsip bahwa pemerintah sangat memperhatikan proses ini dan prosesnya juga masih berjalan walaupun perkembangan terbaru bahwa DPR tidak memasukkan dalam prolegnas. Tentu ini juga menjadi satu momentum kita untuk memperbaiki proses maupun juga substansi yang akan dibahas di dalamnya. Mungkin itu Bapak Kepala Staf yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Kami terima kasih sekali diberikan satu informasi dan penguatan sehingga kami bisa lebih fokus untuk bisa nanti menjembatani, memfasilitasi berkaitan dengan bagaimana pengelolaan khususnya untuk guru pendidikan agama Islam. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya selaku Deputi Ketua Kantor Kuasa Presiden. Saya bukan kepala kantor, bukan. Saya itu kepala staf Presiden. Kalau kepala kantor itu eselon 2. Saya eselon nggak jelas. Jadi biar nggak salah nanti ya, saya selaku kepala staf Presiden. Saya sudah catat semuanya, nanti segera kita bicarakan di kantor. Terima kasih masukannya, nanti bagaimana perkembangannya saya akan komunikasikan dengan Pak Ketua. Kita akan membangun komunikasi yang intens agar semua perkembangan bisa kita ikuti. Dari saya, selamat menjalankan kongres keempat dan semoga sukses dan lancar. Kemudian saya mau pamit. Aku tadi mulai jam 4 pagi juga Pak. Mulai berangkatnya karena pesawatnya sangat pagi. Saya izin mendahului dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres 4 Akbar pada sore hari ini. Enak makan dengan sambal lado, makannya di depan jam gadang bukit tinggi. Terima kasih kehadiran Bapak Muldoko, tertumpang nasib guru BAI. Ya, aku mau ambil gambar di sini ya. Bersatu dalam Ibu duduk aja di situ, nanti saya mau ambil foto selfie. Baik, kita foto bersama.